kita berjumpa lagi dalam program Jurnal Weekend. Kali ini masih bersama saya, Sasmita Kirana. Dan juga saya, Alvan Asyafa. Kita sudah siapkan sebanyak 10 berita yang dalam pekan ini memang benar-benar unik, menarik, dan juga viral di kanal YouTube National National TV TV Official. Official. Ya, 10 berita. 10 berita. Dan lagi-lagi nih, kalau sudah ada Jurnal Weekend, tandanya memang sudah waktunya untuk weekend. Sudah Saya langsung membayangkan habis ini liburan ya. Dan itu 10 berita pemirsa ya, bukan hanya dari Banyuwangi saja, tetapi dari area Tapal Kuda termasuk Jember, kemudian Situbondo, Bondowoso, dan juga Lumajang. Iya. Aduh. Tapi kadang-kadang ada juga yang di luar Tapal Kuda loh ya. Bisa jadi seperti Iya, itu. karena sesuai dengan berita yang kita muat kan. Pokoknya yang unik ya, menarik dan juga viral. Betul sekali. Tapi kalau ngomongin dalam bulan-bulan terakhir nih, kalau versi Avan sendiri, akhir-akhir ini dapat banyak undangan nggak sih? Maksudnya, Dapat undangan. ya, Ya, antar alhamdulillah kehajatan karena saya gitu banyak ya. relasi, banyak saudara sering dapat undangan. Kadang sering dapat hantaran nasi kotak. Nah, ini nih, kita kayak berasa curhat gitu ya. Ini sebentar kok tumben tiba-tiba nanyain sedang tanya apakah sering dapat undangan. Ini mau undang saya juga ini. Karena ada sesuai dengan berita yang akan kita sampaikan yang pertama ini. Oh, Gitu. sebentar. Iya, kalau saya lihatnya memang benar ya, kayaknya memang berita pertama cukup menarik ya. Ini cukup menarik pemirsa, sekali. ya, di sini ada satu berita awal yaitu saluran air meluap, tempat hajatan kebanjiran. Nah, Biasanya tuh kalau kita membahas seputar hajatan yang pastinya tuh kita kan bersukaria ya, Iya dong, happy happy. gitu kan, karena memang Ada. ada acara hajatan seperti misalkan ada pernikahan ataupun maupun ada acara hitanan. Betul. Tapi Seperti ini berbeda ya. sebuah istilah yang sering dikatakan banyak orang, Apa nih? mangan enak ngombe legi. Itu identik banget ya dengan Iya. acara hajatan, tapi berbeda dengan yang Itu satu ini. dia. Jadi selain kita yang penasaran, kayaknya pemirsa juga pengen tahu ada apa sih Pastinya hajatan yang dong. satu ini ya? Bagaimana Kalau kalau gitu, kita lihat? ini Ini dia. dia. Seperti inilah kondisi lokasi hajatan khitanan yang terdampak banjir di Desa Bayu, Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur. Terlihat, warga sibuk memindahkan kursi dan juga makanan yang disediakan untuk tamu yang datang dalam acara tersebut. Bahkan, genangan air yang meluber nampak memenuhi jalan dan nyaris menyerupai aliran sungai. Diketahui air banjir tersebut akibat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut. Lantaran selokan terlalu kecil dan tak mampu menampung air, akhirnya meluber ke jalan sehingga membuat lokasi hajatan itu terendam air. Diketahui air setinggi 30 cm menerjang tempat hajatan sehingga acara khitanan itu pun harus dihentikan sementara hingga menunggu air genangan surut. Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah, Kapolsek Songgon AKP Eko Darmawan mengatakan, jika lokasi hajatan di Desa Bayu memang digenangi air luapan saluran air yang tak mampu menampung debit air. Selain itu, banjir genangan air tersebut juga akibat curah hujan yang terlalu tinggi. Diduga karena selokan terlalu kecil hingga akhirnya air meluber ke jalan yang saat itu sedang digunakan sementara oleh warga yang sedang menggelar acara hajatan khitanan. Setelah mendengar informasi tersebut, anggota Polsek Songgon langsung menuju ke lokasi hajatan. Namun saat petugas tiba di lokasi, air genangan banjir sudah surut dan pemilik hajatan melanjutkan acaranya kembali. Selain itu, polisi juga melakukan pengecekan Sungai Badeng guna mengantisipasi terjadinya banjir bandang di wilayah Songgon, Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Ternyata ini yang dimaksud ya. Sebenarnya sih kalau misalkan saya pribadi ya yang mengalami hal ini pastinya cukup sedih kan. Iya sih, tapi karena memang kan sekarang di bulan Desember ya, mulai bulan 10, 11, 12 kan memang masih musim penghujan. Jadi di mana-mana memang banyak sekali terjadi hujan. Dan memang sebenarnya sepanjang tahun 2022 ini banyaknya musim hujan sih. Nah iya, Kemarau apalagi basah Banyuwangi. ya. Iya, banyak kan memang kemarau basah ya. Jadi bisa dikatakan walaupun di beberapa daerah lain tuh musim kemarau cukup panas, tapi di Banyuwangi enggak. Musim hujan sepanjang tahun bisa dikatakan seperti itu. Jadi hujan itu hampir tiap 2 hari sekali, 3 hari sekali itu selalu turun dan ternyata dampaknya ada yang kebanjiran. Betul sekali. Salah satunya seperti yang terjadi di Desa Bayu, Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur, yang dimana di situ terdapat satu lokasi yang digunakan untuk hajatan khitanan yang akhirnya sempat terhenti sementara karena adanya hujan deras dengan intensitas yang cukup tinggi mengakibatkan adanya banjir setinggi 30 cm.
Dan memang kalau kita ngomong tentang Bayu Songgon, ini merupakan daerah yang ada di dataran tinggi. Jadi hal itu nggak menutup kemungkinan, jadi sering sekali diguyur hujan. Apalagi daerah sana juga terkenal dengan hal itu. Jadi gara-gara hujan ini, akhirnya acara sempat dihentikan sementara karena air meluap yang cukup tinggi. Bahkan di situ warga yang ada di sekitar lokasi kejadian juga membantu tuan rumah misalnya untuk membedakan kursi, makanan yang semuanya disediakan oleh tamu supaya tidak tersampai hal yang lebih parah lagi akibat hujan dan banjir yang menggenang itu. Betul sekali. Apalagi kalau kita lihat tadi ya di pemberitaannya, ini penyebab utamanya karena memang saluran airnya yang terlalu kecil. Dan ditambah lagi mungkin ada beberapa spot, beberapa daerah yang di mana saluran airnya itu tersumbat sampah. Ini kalau sudah seperti ini, kayaknya kita yang harus tahu diri deh ya. Betul. Bukan nyalain alam, tapi mungkin kita yang kurang bersahabat dengan alam, membuang sampah sembarangan, membuang berbagai macam kotoran tuh di got. Ternyata ujung-ujungnya mampet dan jadi banjir ini. Ini kan dampaknya dari satu orang yang melakukan atau beberapa orang saja yang melakukan, tapi dampaknya luar biasa. Itu dia. Ke banyak orang ya, apalagi kalau sudah begini, jujur sih memang sebenarnya sedih ya ngeliatnya. Iya. Tapi memang ini unik yang dimana harusnya kita tuh kalau ada acara hajat-hajatan ini dilakukan dengan sukacita, tapi berbeda kasusnya seperti yang terjadi di Desa Bayu, Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur. Sekali jadi pelajaran ya. Jadi pelajaran juga. Kita mulai berani membersihkan sampah di sekitar tempat kita supaya tidak terjadi hal serupa. Betul sekali. Baik, kalau begitu kita beralih ke berita selanjutnya. Afan, kalau tadi kita sudah dari Banyuwangi, tapi kali ini ternyata masih di Kabupaten Banyuwangi juga. Muter lagi di Banyuwangi. Masih ya, cuman mungkin ini berbeda desa, berbeda lokasi. Bukan banjir ya? Bukan, kali ini bukan banjir ya, tapi ini kejadiannya ban pecah, dam truk terguling di double way. Waduh, ternyata hal ini tentang kecelakaan. Tentang kecelakaan, dan ini bentuknya adalah kecelakaan tunggal. Kalau begitu langsung aja seperti apa dan bagaimana kecelakaan ini bisa terjadi, kita simak ini dia. Seperti inilah rekaman video amatir warga saat terjadinya kecelakaan tunggal. Diketahui kendaraan dump truck bernomor polisi P8475VA yang disopiri Purnomo, 30 tahun, warga desa Wonosobo, Srono, Jawa Timur terguling menutupi badan jalan. Dump truck tanpa muatan tersebut mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Suparman, Sumberjo, Kota Banyuwangi, Jawa Timur. Akibat kecelakaan tunggal tersebut, jalan double way mengalami kemacetan cukup parah lantaran dump truck terguling dan melintang hampir menutupi seluruh badan jalan. Kadit Gakum Satlantas Polresta Banyuwangi Ibda Wahid Hashim membenarkan terkait kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut. Diketahui, dump truk tanpa muatan itu melaju dari arah selatan menuju utara dengan kecepatan sedang. Sesampainya di lokasi kejadian, tiba-tiba ban kanan bagian depan meletus sehingga truk kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan. Akibatnya dump truk tersebut terguling dengan posisi melintang di badan jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, sopir dump truck dikabarkan selamat meskipun kendaraan yang dikemudikan mengalami kerusakan cukup parah. Kejadian kecelakaan tunggal ini pun juga telah ditangani aparat Satlantas Polresta Banyuwangi. Selain itu, upaya evakuasi terhadap dump truck juga telah dilakukan agar bodi truk tak mengganggu arus lalu lintas di lokasi kejadian. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Nah, ini nih pentingnya melakukan pengecekan terhadap kendaraan kita, entah itu kendaraan pribadi maupun kendaraan dari kantor ya, atau yang digunakan untuk bekerja. Karena ini kejadiannya dikarenakan ada ban pecah, terutama adalah ban yang berada di bagian kanan depan. Yang akhirnya dari kecelakaan tunggal ini memang tidak ada korban jiwa, namun mengakibatkan ada kemacetan yang cukup parah di lokasi tersebut. Dan hal ini juga sekaligus mengingatkan kita supaya kita tidak sembarangan tidak mengabaikan tentang kondisi kendaraan yang kita pakai ya. Baik motor, mobil, ataupun kendaraan lainnya. Mungkin kita perlu mengingatkan diri sendiri untuk lebih melakukan pengecekan lagi. Apakah rodanya, bannya itu masih layak, kemudian on-road yang lain apa juga, rem, dan lain sebagainya. Jadi dengan melakukan pengecekan secara rutin, kita jadi tahu bahwa kendaraan yang kita gunakan itu masih layak ataukah tidak. Dan andai pun ada hal yang perlu diganti, berarti dengan secepatnya kita harus segera melakukan perbaikan supaya kita
aman ketika sedang melakukan perjalanan dan tidak was-was. Betul sekali, apalagi kalau kita melihat dari pemberitaan ini terjadi di Jalan Double Way ya, lokasinya ada di S. Parman, Banyuwangi, Jawa Timur, dan ini tanpa muatan. Ya untungnya tanpa muatan. Untungnya tanpa muatan ya, walaupun tapi biasanya kalau kita lihat itu kendaraan besar tanpa muatan itu justru lebih mudah oleng. Soalnya kan Mudah, ringan ya. ya. Kalau ada muatannya kan lebih mantep, berat, lebih berat. Iya. Memang sudah didesain sedemikian rupa untuk membawa barang begitu kan dengan muatan yang cukup berat. Dan walaupun memang kita tahu di hasil pemberitaan ini tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun ternyata kemacetannya luar biasa. Iya ya, sekarang bayangin kalau sebuah dump truck ya mengalami kecelakaan, double way itu kan biasanya kalau di kota itu berarti jalannya kan rame kan ya. Betul. Nah kalau mengalami kecelakaan, belum kemudian malang atau melintang menutup badan jalan, ya udah mau apa lagi? Berarti memang harus menunggu sampai evakuasi selesai baru bisa jalan lagi. Jadi ini ya, kalau misalkan dari diri sendiri sudah mulai berhati-hati, sudah ada bentuk aware lah ya gitu. Nah ini kan dampaknya juga lagi-lagi ke orang lain, ke banyak orang gitu. Jadi ini sangat penting sekali melakukan pengecekan terhadap kendaraan pribadi, karena kalau sudah begini, kalau sudah macet panjang, pastinya yang marah-marah nggak cuma satu orang. Banyak orang. Iya, yang mau ya. ke kantor, deadline jam waktunya sekian, harus mundur. mundur, Kemudian abang-abang nggak on time. ojol yang Nah, nganter banyak kurir kan. Nanti mereka jadi dimarahin ya terhambat. sama customernya. Oke, gitu. jadi kita memang harus perlu mengapresiasi, tapi mengecek kembali kendaraan supaya lebih layak ketika untuk dilakukan perjalanan. Betul sekali. Baik pemirsa, kita akan berlanjut ke di berita segmen berikutnya. di berita berikutnya, di segmen Boleh berikutnya. di-spill sedikit apa sih nanti yang akan disampaikan? Kalau ini sih kayaknya emang bener-beneran unik ya. Iya. Jadi pemirsa ya, berita berikutnya nanti ada tentang tawuran. Waduh, tawuran ya? Iya. Apalagi perangkat desa. Nah, ini dia. Jadi selengkapnya sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend dengan sejumlah berita yang unik, menarik, dan viral. Tentunya masih bersama saya, Sasmita. Dan saya, Avanda Syafa. Kalau tadi kita sudah memberitakan ada beberapa ya, dan khusus di Banyuwangi. Apakah ini juga di Banyuwangi juga? Nah, dari STB. Enggak ya? Dari Situbondo. Situbondo ya. Ngebayangin nggak sih bagaimana kalau ada perlombaan yang dilakukan antar perangkat daerah? Lomba, organisasi atau gitu. Gimana nih? Organisasi lah misalnya. Organisasi. Apa sih yang dibayangkan atas itu? Yang pastinya harusnya saling solid, solid. Menarik. Karena kan jarang ya ada olahraga dengan antar perangkat daerah. Itu termasuk gitu kan? bisa merekatkan silaturahmi dan persaudaraan. Betul sekali. Tapi ternyata Mita ini beda dengan yang berikut ini. Beda ya? Iya beda. Karena lomba voli antar OPD diwarnai aksi adu mulut. Adu mulut? Iya. Beda. Berarti olahraganya memang adu mulut atau bagaimana? Bukan. Iya kalau olahraga adu mulut namanya olahraga kan. Tapi ini dalam arti adu mulut adalah mereka ini saling cekcok. Iya, gitu. cekcok. Kok bisa? Penasaran? Penasaran dong. Bagaimana kalau kita lihat saja? Ini dia. Seperti inilah peristiwa kericuhan yang terekam oleh kamera warga saat pertandingan lomba voli antar organisasi perangkat daerah digelar. Diketahui lomba tersebut dilaksanakan di halaman belakang kantor Bupati Situbondo, Jawa Timur. Kericuhan antar klub voli Satuan Polisi Pamong Praja dengan klub voli dari Kemenak itu dipicu karena adanya pemain sewaan di luar kedinasan. Beruntung saat kericuhan berlangsung, Wawan Setiawan selaku Sekda Situbondo menetralkan adu mulut antar organisasi perangkat daerah tersebut. Pihaknya menyampaikan seharusnya seluruh organisasi perangkat daerah yang ikut dalam pertandingan lomba voli menjunjung tinggi nilai sportivitas. Pihaknya juga menyebut jika aksi kericuhan itu sangat tidak mencerminkan sikap kekompakan antar organisasi perangkat daerah. Sementara itu, Bogori selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Situbondo menyebut jika para anggota Satpol PP Situbondo sangat berbakat dalam olahraga bola voli. Bahkan di antara para personilnya banyak yang disewa oleh klub amatir untuk berlaga di setiap pertandingan antar kampung. Tentu saja tudingan tersebut sangat tidak mendasar. Ia pun sangat yakin jika seluruh pemain bola voli yang mengikuti pertandingan merupakan murni anggota Satpol PP Situbondo. Beruntung aksi kericuhan antara dua klub yang berlaga tersebut tak sampai menimbulkan adu fisik. Kedua klub yang berlaga hanya saling adu mulut saja dan saling menuding jika telah berbuat curang. Akibat terjadinya kericuhan tersebut, pertandingan bola voli yang mempertandingkan sebanyak 48 klub itu dihentikan sementara.
Pertandingan lanjutan akan digelar kembali setelah menunggu hasil rapat panitia. Dari Situbondo, Jawa Timur, Khairul Rahman, National TV melaporkan. Jadi gitu Kan. ya. Jadi di sini tuh tawarannya dalam bentuk adu mulut, Adu gitu kan. mulut. Saya ngebayangin kayak tawan yang, aduh, Karena kayaknya. ada yang ini ya, saling lempar ini. Ada yang bilang kalau ternyata salah satu anggota itu tuh katanya sewaan dari luar. Ini dia, dan itu dianggap sudah menyalahi aturan fair play kan. Betul. Nah, jadi di sini niatnya adalah melakukan olahraga di daerah Situbondo ini, di mana lomba voli antar organisasi perangkat daerah ini digelar oleh Pemkab Situbondo, Jawa Timur. Tapi sayangnya dari niat baik ini ternyata berujung hal yang tidak baik, yaitu dengan adanya adu mulut dari dua instansi yang ikut dalam perlombaan itu. Padahal ini ada 48 klub yang akan dipertandingkan pada kompetisi atau pertandingan kali ini. Namun ternyata sempat dihentikan sementara karena adanya aksi adu mulut yang diduga ini ada salah satu organisasi perangkat daerah, yakni waktu itu ada, kalau di berita itu kan yang pertama ada Satpol PP dengan Kemenak ya, yang diduga salah satu dari organisasi perangkat daerah ini menyewa pemain dari luar, pemirsa. Itu dia. Ini berarti nggak boleh bawa pemain sewaan kan? Nggak boleh dong itu. karena biar biar sportif gitu. Iya, jadi sama-sama untuk membuat para karyawan dari organisasi itu ya udah itu aja yang main gitu kan. Tetap silaturahminya tetap jalan ya, dan ini memang tidak ada bentuk kecurangan gitu. Tapi dengan adanya dugaan kecurangan ini akhirnya jadi rame, Alvan. Iya, saya juga jadi berpikir, aduh kenapa sih harus sampai segitunya ya, sampai harus ada adu mulut dan lain sebagainya. Padahal ini menurut saya pribadi adalah hal yang sangat bagus, di mana termasuk adalah mengolahragakan masyarakat dan memasarkan olahraga dalam bentuk bola voli. Jadi dalam lomba tersebut memang dilaksanakan di halaman belakang kantor Bupati Situbondo, Jawa Timur. Tapi itu tadi, gara-gara ada satu yang membawa semua pemain sewaan, akhirnya menjadi ricuh dan mereka adu mulut, yaitu kericuhan antar klub dari Polisi Pamong Praja dan juga dari klub Kemenak. Semoga saja memang dugaan ini tidak benar ya, Iya. Karena kalau kita lihat kan ini Satpol PP ya, atau Pamong Praja ini kan memang orangnya kan kita tahu kuat-kuat gitu ya, secara fisiknya ini kan pastinya. Mereka kan bagian menertibkan. Nah, masa mereka suka ditertibkan? Nah, ini beda cerita lagi ya. Jadi memang berita ini memang unik dan juga viral, khususnya di Kabupaten Situbondo. Ya mudah-mudahan cukup sampai di situ dan tidak ada lagi hal serupa yang terjadi di event-event berikutnya. Betul, sekalian masih bisa berlanjut. Betul. Baik, kita berlanjut ke berita selanjutnya. Kalau ini dari Kabupaten Situbondo, kita melancong lagi, berpindah lagi dan kembali lagi di Kabupaten Banyuwangi. Aduh, kalau ngomong melancong gini, akhir pekan saya rasanya happy nih, pasti mau piknik-piknik lagi nih. Bukan dong, ini beda lagi. Bedanya gimana ini? Kalau ini adalah pemberitaan seputar kebakaran, pemirsa, yang di mana toko sembako ludes dilalap si jago merah. Waduh, kok bisa ya? Ini kejadiannya karena bukan bentuk kelalaian atau apa, tapi diduga karena adanya korsleting listrik. Dan juga ditambah dengan adanya bahan bakar minyak yang tertumpah. Untuk yang kesekian kalinya ya, kasus kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Ada apa sebenarnya? Ini dugaannya ya, jadi penasaran seperti apa beritanya? Kalau gitu langsung saja, ini dia. Ini sebelum ada yang beritakan. Seperti inilah kondisi toko yang menjual sembako di Jalan Progo, Kelurahan Tinggonegaran, Kota Banyuwangi, Jawa Timur yang dilalap si jago merah. Peristiwa itu terjadi pada Jumat pagi 25 November 2022. Kronologi kejadian, awalnya pemilik toko Muhammad Salim hendak memindahkan bahan bakar minyak eceran yang sudah dituangkan ke dalam botol kaca lalu dipajang di etalase yang ada di depan toko. Namun naas, saat memindahkan botol kaca berisi bahan bakar minyak eceran, tiba-tiba dia melihat sambaran api dari atas atap. Api pun dengan cepat merambat dan melahap toko sembako yang buka 24 jam tersebut. Beruntung pemilik toko dengan cepat dapat menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Lantaran ada banyak bahan yang mudah terbakar di dalam toko sehingga membuat api semakin berkobar. Bahkan sempat terdengar suara ledakan yang diduga berasal dari tabung gas LPG. Tak lama berselang, 3 unit truk pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Petugas pun langsung berupaya memadamkan kobaran api tersebut. Setelah berhasil dipadamkan, petugas kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara.
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian material diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Rizky Hidayat, Nasional TV melaporkan. Ini ya, kalau seperti ini sebenarnya tidak ada yang bisa disalahkan satu sama lain. Iya. Karena memang korsleting listrik ini kan kita tidak ada pernah yang menduga. Siapa gitu. sih yang mau, kan nggak Nah, ada. betul sekali. Ini juga penyebabnya sebenarnya banyak sekali ya, Pak, ya. Kalau masalah korsleting listrik, entah memang karena udaranya yang terlalu panas atau Nah, memang kan belakangan ini memang kabelnya yang bermasalah. iya, kan seperti cuaca panas itu. sekali kan Cuaca sekarang memang ya. panas sekali. Jangan Yang kan siang, malam aja loh. malam Aduh. masih panas ya, gitu. Walaupun memang sebenarnya sering terjadi hujan, tapi suasananya masih tetap Nah, panas. berarti ini memang salah satu peringatan buat kita untuk antisipasi, misalnya kalau memang kita menggunakan alat listrik yang tidak standar atau keamanannya itu dirasa membahayakan, mungkin waktunya diganti lah dengan yang lebih standar untuk menghindari supaya tidak terjadi hal-hal yang demikian. Walaupun ini masih dugaan, tapi setidaknya kita bisa mengantisipasi supaya kebakaran seperti ini atau akibat korsleting listrik tidak lagi terjadi. Betul sekali, apalagi kalau kita melihat dari pemberitaan tersebut di mana memang tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun, kerugian material ini tidak main-main, yakni mencapai ratusan juta rupiah. Nah, ini dia. Kalau sudah seperti ini, pasti kita juga merasa ikut prihatin juga kan dari pemilik tokonya ini. Jadi kalau dari kronologi seperti yang tadi sudah diberitakan, saat itu pemilik toko memang hendak memindahkan bahan bakar minyak eceran, namun naas karena dia kaget saat memindahkan botol kaca berisi BBM eceran, tiba-tiba dia melihat ada sambaran api yang berasal dari atas atap. Nah, hal inilah yang diduga akibat dari korsleting listrik. Akhirnya lebih cepat merambat ya, yang Betul. dimana sudah bawa bahan bakar, kemudian ada korsleting listrik, percikan api. Kalau sudah ada api dan juga bahan bakarnya, ini kan bisa memicu kebakaran yang lebih hebat lagi. Betul sekali. Tapi ada satu hal yang membuat ini perlu disyukuri ya, walaupun ludes ratusan juta rupiah, tetapi tidak ada korban jiwa, nyawanya masih dapat terselamatkan, dan mudah-mudahan sajalah untuk pemilik toko ini berikutnya tuh rezekinya lebih gede lagi, Nah, lebih kita berdoa yang dilancarkan terbaik lagi. ya, Iya, pastinya. berpikir positif saja. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke berita selanjutnya ya, biar nggak sedih-sedih lagi gitu ya, karena memang cukup prihatin dengan pemberitaan yang sebelumnya. Oke, kalau gitu kita beralih ke Bondowoso. Kita jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Jalan-jalan Pernah ya. naik kereta api? Pernah dong pastinya. Pernah ke museum? Kalau museum sih memang ada beberapa, tapi ini museum apa dulu apa? Nah, ini dia. Jadi di sini pemirsa, gedung bekas stasiun disulap menjadi sebuah museum dan satu-satunya yang ada di Jawa Timur. Ini museum kereta api gitu ya? Nah, ini yang menarik. Berarti ada banyak kereta api dari tahun ke tahun atau seperti apa? Penasaran? Penasaran dong? Kita lihat saja beritanya. Ini dia. Di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, terdapat museum kereta api yang sangat menarik untuk edukasi. Di lokasi eks-stasiun tersebut menyuguhkan perkembangan perkeretaapian dari masa ke masa. Bangunan didesain sedemikian rupa sehingga tertata berbagai benda yang merupakan jejak sejarah perkeretaapian di Indonesia. Stasiun Bondowoso sendiri dulunya merupakan stasiun tengah antara Kalisa, Jember, dan Panarukan Situbondo. Namun, di tengah perjalanannya, stasiun ini dinonaktifkan oleh PT KAI. Museum memanjang membentuk gerbong kereta api mulai dari awal kereta api uap hingga kereta api tahun 90-an. Berbagai kereta api ini digunakan warga sebagai alat transportasi di era kolonial. Kereta api kuno juga sebagian digunakan sebagai alat angkutan barang dan hasil pertanian seperti padi, kopi, tembakau, dan tebu. Angkutan hasil pertanian tersebut biasanya langsung dibawa dari lahan menuju pabrik. Museum kereta api juga memiliki koleksi tiket dan alat pelobang tiket kuno, stempel, serta mesin cetak untuk tiket setiap tujuan. Alat-alat masinis kuno pun masih terawat seperti terompet, seragam, tanda berhenti kereta, dan lampu sorot manual. Adanya stasiun kereta api ini merupakan langkah PT KAI untuk memberikan pengetahuan tentang sejarah kereta api khususnya di Jawa Timur. Perlu diketahui, jika museum kereta api di kota Tape ini merupakan satu-satunya museum kereta api yang ada di Jawa Timur.
Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Kurnia, National TV melaporkan. Aduh, menarik banget ya. Kayaknya enak ya waktu weekend kita jalan-jalan. Ini juga sebagai bentuk edukasi. Iya, Jalan-jalan betul. sambil mengedukasi. Saya membayangkan ada di antara kereta api ada di stasiun bahkan ada di sana, kemudian bisa tahu sejarah kereta api seperti apa. Karena yang menarik pemirsa ya, ini satu-satunya yang ada di Jawa Timur loh, dan hanya ada di Bondowoso, di mana gedung bekas stasiun disulap menjadi sebuah museum kereta api. Ini menarik sekali, apalagi kalau kita melihat dari pemberitaannya, ini keretanya mulai dari kereta uap yang ada di sekitaran tahun 90-an Masih sampai dengan perkembangannya. gitu ya? Iya, terus juga ini ada beberapa selain kereta api juga alat-alatnya, mulai dari alat masinis yang zaman dahulu, kemudian juga tiketnya seperti apa ya, kemudian alat untuk apa sih kalau dulu tuh biasanya kayak dicetek gitu loh, apa sih namanya Kayak ya? saklar gitu ya? Nah, itu buat apa namanya, motong tiketnya juga masih ada bentuk-bentuknya ya. Iya. Tadi sempat lihat juga kan, ini benar-benar menarik sekali gitu, banyak sekali yang dapat kita ambil ilmunya ya Betul. dari perkembangan kereta api dari masa ke masa. Nah, ini kalau untuk Anda yang ada di Bondowoso, kira-kira ada yang belum tahu nggak sih kalau ternyata di Bondowoso ada stasiun yang sangat luar biasa ini? Jadi di sini memang banyak sekali hal yang bisa didapatkan, mulai dari berbagai macam kereta di awal dulu ya, kemudian perkembangannya seperti apa dan bagaimana. Ini sangat penting sekali sebagai salah satu tempat wisata yang ada di Kota Tape. Aduh, ini ya. Kalau saya sih pengennya kalau lagi jalan-jalan di Bondowoso kayaknya harus mampir. Iya, kayaknya wajib Harusnya ya. mampir di Kota Tape ini. Karena apa? Karena itu kan satu-satunya yang ada di Indonesia gitu. Dengan melihat perkembangan dari masa ke masa, bahwa kalau sekarang kan sudah mulai nih ada MRT gitu ya, kereta cepat, kereta betul. listrik seperti itu. Tapi kalau kita lihat zaman dulu kayaknya cukup unik juga ya, menarik juga ya, ada Ini kayaknya nih ya, asap-asapnya gitu. kalau museum ini masuk dalam program Story Minggu kayaknya asik juga ini. Boleh nanti ya kita minta ke Pak Produser ya gitu. Oh gitu ya. Kita jalan-jalan ke sana untuk melihat seperti apa museum kereta api yang ada di Bondowoso. Atau jurnal weekend juga nggak apa-apa untuk mengulik boleh. yang unik-unik Kita ke sana ya? Kita ke sana Oh, gitu baik. ya. Tapi tahan dulu. Kenapa Kita harus nih? nunggu waktu yang longgar dulu sesuai dengan jadwal yang kita miliki ya. Kita kan juga butuh waktu untuk keluarga, butuh untuk kerja kan. Jadi di sela-sela itu kayaknya kita perlu menyempatkan untuk datang ke museum ini. Bisa ya, Iya. sambil nanti bawa oleh-oleh tape gitu kan. Karena Bondowoso kan pusatnya nih, Kota Tape. Tapi pemirsa, Anda juga harus sempatkan melihat iklan berikut ini. Setelah itu baru kami kembali dalam Jurnal Jurnal Weekend. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Jurnal Weekend. Kali ini masih bersama saya, Sasmita. Dan saya Avana Syafa, dan kita sudah punya beberapa berita yang unik, menarik, dan Menarik. viral kan. Betul. Dan berikutnya, Nah, kalau tadi kan kita sudah jalan-jalan ya, kita sudah explore nih, adanya museum kereta api satu-satunya yang ada di masih Indonesia. terbayang di otak saya. Aduh, Masih, ini kayaknya ke sana. rasanya masih pengen banget gitu ya, selesai Jurnal Weekend kita berkunjung ke sana. Namun kalau yang saat ini berbeda cerita ya, jalan-jalannya udah selesai, Alvan ya, dari situ dari Bondowoso ya. Bondowoso, iya. Dari Bondowoso kita beralih lagi ke Kabupaten Banyuwangi. Kali ini seputar penemuan jasad. Aduh. Yang dimana jasad wanita tanpa identitas tergeletak di tepi sungai. Ini penyebabnya kenapa masih tanda tanya banget ya, gitu. Ini kok bisa terjadi, kejadiannya kapan, gimana, dan ini jasad wanita loh. Ini bukan di tempat wisata air kan? Bukan, ini Di mana di ya? tepi sungai, Di di tepi sungai? salah satu sungai yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Ini cukup terkenal juga kok nama sungainya ya. Oke, selengkapnya kita lihat. Ini Ini dia. dia. Penemuan jasad berjenis kelamin perempuan itu terjadi pada hari Minggu 27 November 2022 lalu. Jasad ditemukan warga yang hendak memancing di sekitar lokasi wisata air terjun Lidar, Desa Sumber Arum, Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur. Saat dikonfirmasi secara terpisah melalui sambungan telepon, Kapolsek Songgon AKP Eko Darmawan, jasad tersebut ditemukan dengan kondisi tertelungkup di tepi sungai dekat air terjun Lidar. Hingga kini warga sekitar belum mengetahui identitas jasad perempuan tersebut. Guna pemeriksaan lebih lanjut, jasad wanita tanpa identitas tersebut dibawa ke Puskesmas Songgon, kemudian dilarikan ke RSUD Belambangan. Dari keterangan polisi, diperkirakan korban meninggal sudah 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan, jasad korban mengeluarkan darah pada hidung dan juga telinga.
Kelopak mata kanan dan kiri juga mengeluarkan cairan dengan warna merah kehitaman. Kemudian di dalam mulut terdapat luka lecet disertai banyak belatung, payudara bagian kanan bawah lebam dan kemerahan. Paha kanan kiri mengalami lebam dan luka lecet. Selain itu, pada bagian telapak tangan dan kaki mengelupas akibat terlalu lama terendam di dalam air. Punggung belakang dan paha kanan kiri terdapat lecet serta luka memar. Lantaran sudah membusuk, bagian tubuh korban pun mengeluarkan bau dan terdapat belatung. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman atas kasus tersebut guna mengetahui penyebab kematian jasad perempuan tanpa identitas itu. Diketahui jika umur jasad berjenis kelamin wanita tersebut berusia sekitar 50 hingga 60 tahun. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Muhammad Hasbi, National TV melaporkan. Oh, jadi ternyata di tempat wisata ya? Iya, di kawasannya. Saya pikir tadi itu sempat dari judulnya juga kayak kelihatannya, oh ini jenis sungai biasa. Tapi ternyata ini justru sungainya udah sungai wisata. Iya, karena memang kita ngomong wisata di Banyuwangi ya. Air terjun Leader memang salah satu tempat yang banyak dikunjungi wisatawan, bukan cuma lokal saja, tapi juga dari luar daerah. Gitu iya, ya. Jadi gitu. Dan ini dengan adanya penemuan jasad ini justru bikin miris nih. Takutnya nanti wisatanya jadi sepi. Tapi kan kita masih belum diketahui identitasnya ya. Betul. Jadi belum diketahui pemirsa apakah ini merupakan warga sekitar ketika mandi, kemudian mengalami hal yang tidak diinginkan, ataukah berasal dari tempat lain. Karena memang ditemukan tanpa identitas, sehingga ini menjadi PR dari teman-teman kepolisian untuk mengungkap siapa wanita yang ditemukan tergeletak mati di kawasan wisata air terjun Leader ini. Betul sekali, dan apalagi dugaan sementara dari pihak kepolisian, ini jasad wanita yang ditemukan di sekitar wisata air, yakni di Sungai Leader ini diduga ini sudah meninggal 2 hari yang lalu. Afan, jika kondisinya kalau dilihat ini sudah cukup membusuk, sudah mulai ada gelembung-gelembung, sudah mulai membiru juga. Ini dugaan kuat, memang masih belum diketahui secara pasti apa penyebabnya, namun masih dalam proses otopsi. Tapi kalau melihat dari kondisi ketika ditemukan, bagaimana jasad wanita ini tanpa mengenakan busana, bisa jadi itu bukan wisatawan yang sedang mandi di situ, tapi bisa juga dari tempat yang lain. Ketika mereka sedang mandi, terbawa arus sungai yang tiba-tiba meluap, karena kan sekarang sedang musim penghujan dalam beberapa bulan ini di Banyuwangi. Bisa jadi itu adalah yang terjadi. Namun, kita masih belum tahu secara detail siapa sebenarnya wanita yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di kawasan wisata air terjun Leader Banyuwangi ini. Ini kan masih dugaan-dugaan ya, banyak sekali dugaan, apalagi warga sekitar yang pastinya juga cukup ramai ketika melihat adanya penemuan jasad di sekitar wisata tersebut. Ada yang menduga, pastinya warganya ini banyak yang menduga adanya aksi pembunuhan. Ya, atau mungkin pemerkosaan yang kemudian berakhir tragis dengan dibuang atau dibunuh juga. Jadi masih tanda tanya ya, dan semoga saja memang motifnya segera ditemukan dan juga mungkin bisa mengetahui ya, bisa diidentifikasi ini jasad wanita ini atas nama siapa dan bisa dikembalikan ke keluarganya. Kita berharap seperti itu ya. Oke, kalau dari penemuan jenazah tadi ya, penemuan jasad ya, bagaimana kronologinya masih dalam penyelidikan, kita beralih ke kabar yang lain. Kita beralih ke kabar yang lain ya. Kita masih dalam suasana weekend, kayaknya paling enak tuh kalau ngobrolin soal wisata, kuliner, budaya salah satunya ya. Nah, seperti pemberitaan yang ini nih, Afan. Betul sekali pemirsa. Kita seputar budaya. Iya. Jadi kalau Anda penasaran wayang, kalau mau wayang kulit pasti banyak yang tahu ya. Tetapi yang ini berbeda. Ini juga salah satu budaya dari Banyuwangi atau yang ada di Banyuwangi, di mana wayang potehi, budaya Tionghoa yang ternyata banyak diminati. Ini saya baru dengar. Baru dengar? Baru dengar. Wayang potehi itu kira-kira seperti apa? Apakah berbeda dengan wayang-wayang kulit pada umumnya, atau memang jenis wayangnya, atau memang ceritanya saja yang berbeda? Udah, kalau gitu bukan saya yang cerita ya, biar beritanya saja yang cerita. Kita simak, gitu, ini dia. Wayang potehi merupakan salah satu kesenian yang dibawa oleh masyarakat Tionghoa. Hingga kini, kesenian tersebut menjadi tontonan yang menarik bagi para penikmatnya. Seni pertunjukan yang berasal dari Tiongkok datang berkembang dan berkulturasi dengan budaya lokal. Perlu diketahui, masyarakat Tionghoa sudah dari dulu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Perkembangan kesenian tradisional Tionghoa pun ikut memberi warna dalam budaya Nusantara. Diketahui jika wayang potehi merupakan seni pertunjukan boneka tradisional asal Fujian, Tiongkok Selatan.
Menurut Ki Subur, dalang wayang Potehi mengatakan jika dirinya bukanlah merupakan orang keturunan Tionghoa. Namun, karena sering menyaksikan kesenian itu di dekat rumahnya saat waktu kecil, ia pun penasaran dan menggeluti kesenian tersebut. Bahkan lantaran piawai dalam membawakan cerita dalam wayang Potehi itu, ia pun berkesempatan terbang ke Jepang untuk menampilkan kesenian asli Tiongkok itu. Tak hanya pandai mendalang saja, bahkan Ki Subur juga sangat luas memainkan semua alat musik dalam kesenian Potehi tersebut. Hingga kini, profesi dalang wayang Potehi menjadi penghasilan tetapnya, sebab keuntungan yang didapat dalam sekali penampilan selama 2 jam hingga mencapai 500 juta rupiah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Muhammad Hasbi, National TV melaporkan. Wah, jadi pengen nonton ya, kira-kira kapan ada lagi gitu ya? Ada lagi ya. Ini kalau dalam pemberitaan ini, memang ini merupakan salah satu budaya dari luar negeri sebenarnya. Dari Tionghoa Dari ya. Tionghoa, betul, yang dibawa ke Banyuwangi. Tetapi ini sekarang juga menjadi bagian dari budaya yang ada di Banyuwangi. Karena Banyuwangi sendiri terkenal dengan berbagai macam suku dan bahasa, termasuk dari Tionghoa. Kemudian yang dari Mandar itu kan, Arab, itu kan juga ada Madura, Jawa, termasuk suku asli Banyuwangi, suku Osing. Jadi di sini budayanya juga macam-macam, termasuk wayang Potehi ini. Wah, menarik sekali. Apalagi yang kita tahu bahwa di kesempatan ini, kesenian wayang Potehi digelar bersamaan dengan perayaan ulang tahun kelenteng yang berusia sudah 109 tahun. Nah, itu artinya kalau Sasmita penasaran, nunggu ulang tahunnya saja. Nah, betul ya, kan tadi udah dilaksanakan di tahun ini, berarti saya harus nunggu di Tahun depan. Diingatkan bulannya ya. Selain di kelenteng, apakah tidak ada, mungkin ada perayaan di kelenteng lain, kan bisa jadi seperti itu. Ada sebenarnya. Kalau jadi dari nunggu ulang tahun tadi, kelenteng ya, lain betul. gitu ya. Bisa juga hal ini dilakukan ketika misalnya warga atau masyarakat Tionghoa punya acara-acara tertentu bisa mengundang. Nah, tapi yang paling bikin saya menarik ya, selain dengan wayang Potehi dan juga mungkin ada filosofinya juga, ada cerita-cerita yang menarik di dalamnya, apalagi ini juga adaptasi dari budaya luar ya, budaya dari Tiongkok Selatan, yakni dari tradisional asal Fujian gitu. Tapi ini dalangnya. Itu dia. Ini yang cukup menarik bagi saya ya, apalagi kalau kita lihat tadi dalangnya ini udah sampai melancong ke luar negeri ya, sudah sampai Jepang. Oh, sudah sampai Jepang ya, dan bayarannya juga cukup fantastis, ini mencapai ratusan juta rupiah. Iya, tetapi di sini kita nggak ngomong tentang nilai fantastisnya saja ya, ini juga merupakan salah satu melestarikan budaya supaya tidak luntur dimakan zaman. Ini juga patut diapresiasi. Apakah kita bisa mengundang dalangnya buat KNTV? Kayaknya cukup menarik ya, buat menceritakan tentang wayang Potehi yang dimana ini juga bisa mengedukasi kita gitu. Atau diundang pas ulang tahunnya NTV ya? Boleh kali ya? Boleh, Nanti kita sampaikan saja. ya. Jadi kalau ada penasaran seperti wayang Potehi ya, terus ikuti, karena itu juga bisa dibuka di YouTube kami di National TV Official, ada tentang wayang Potehi ini ya. Ada ya. Wah, menarik sekali, memang NTV itu sangat lengkap sekali. Iya dong. Ya. Nah, kalau begitu, kalau kita sudah membahas tentang wayang Potehi, pemirsa, kita berlanjut ke berita selanjutnya. Yang dimana ini dari Kabupaten Banyuwangi, kita bergeser lagi ke Kabupaten Situbondo. Yang dimana kurang alat pelindung diri, 2 petugas damkar tersengat tawon Vespa. Aduh. Tawon Vespa ya. Kayaknya tiap jurnal weekend menjadi salah satu berita yang unik dan menarik loh ini. Karena ini memang sangat unik gitu ya, dimana tawon Vespa ini kan tawon yang dirasa memang cukup berbahaya juga ya, dan ini cukup meresahkan warga. Namun di sisi uniknya ini juga tersempil ada sisi edukasi. Nah gitu. itu dia. Jadi kalau pemirsa ada yang belum tahu seperti tawon Vespa, ini dia. Seperti inilah saat petugas damkar Situbondo, Jawa Timur melakukan evakuasi sarang jenis tawon Vespa yang keberadaannya dirasa mengkhawatirkan. Sebab sarang tawon Vespa tersebut terletak di permukiman rumah padat penduduk di atas ketinggian 10 meter. Sebelumnya, pemilik rumah Mulyono warga desa Sumberkolak, Panarukan, Situbondo, Jawa Timur resah akan keberadaan sarang tawon tersebut. Bahkan diketahui jika tawon Vespa yang bersarang tersebut sering menyerang warga yang ada di sekitar permukiman. Saat dilakukan evakuasi, petugas pun kewalahan hingga akhirnya kedua petugas pun menjadi korban sengatan tawon Vespa tersebut. Imam Suhairi selaku koordinator damkar Situbondo mengatakan, dalam proses evakuasi sarang tawon itu pihaknya mengaku kerepotan dan cukup kesulitan sebab alat pelindung diri yang dimiliki kurang lengkap. Dari Situbondo, Jawa Timur, Khairul Rahman, National TV melaporkan. Wah,
Ini ya, ternyata iya. tawon Vespa seperti itu. Iya, berbahaya juga kalau Bentuknya kita nggak gitu. seperti Vespa pada umumnya ya? Iya, enggak lah. Atau memang ada kemiripan di situ? Atau mungkin emang karena desain segede. motornya mirip tawon Vespa? Oh gitu. Bukan. Pasti dinamakan tawon Vespa karena ada miripnya dengan kendaraan yang di jenis Vespa itu. Nah, makanya apakah memang kendaraan Vespa ini Mirip mengadaptasi seperti seperti tawon Vespa ini? Nah, ini masih tanda tanya juga ya. Yang muncul mana duluan sih? Sepertinya sih tawon Vespa dulu ya. Tawon Vespa dulu ya. Jadi motornya ngikuti ya. Pastinya ngikutin biasanya. Jadi di sini ada edukasi tersendiri pemirsa. Jadi kalau Anda mungkin mengalami yang sama, di rumah Anda itu ada tawon. Walaupun tawon apapun sebenarnya ya, kalau jenisnya itu membahayakan, dirasa bisa mengancam keselamatan Anda, keluarga, atau warga sekitar. Sementara ketika mencari orang untuk bisa mengevakuasi merasa kesulitan, ya sudah, lapor saja ke damkar karena pasti akan siap membantu untuk mengevakuasi jenis tawon yang membahayakan termasuk tawon Vespa ini. Betul sekali, apalagi ini terjadi di Desa Sumberkolak, Panarukan, Situbondo, Jawa Timur. Nah, jika kita sudah mengetahui berita ini, nah yang pastinya harapannya supaya bisa lebih berhati-hati. Karena memang tawon Vespa ini cukup berbahaya. Apabila sudah kena sengatannya, ini sakitnya nggak main-main ya. Ini cukup bikin kita meriang selama beberapa Betul. hari. Bisa terasa nyeri juga loh. Nyerinya luar Ada biasa, nyerinya luar biasa, ya. Sudah ya. meriang, nyeri, Nyeri, bengkak. bengkak juga. Waduh, ini ya cukup banyak sekali ternyata efek yang didapatkan ketika kita tersengat tawon Vespa. Nah, apalagi memang kita ketahui dari pemberitaan ini ada beberapa warga yang memang sudah merasa resah dengan adanya sarang tawon Vespa. Maka dari itu didatangkanlah petugas damkar. Namun ternyata alat pelindungnya masih kurang, yang akhirnya menyebabkan 2 petugas damkar ini akhirnya tersengat tawon Vespa. Nah, lagi-lagi pelajaran buat kita ya. Jadi dalam berita ini memang betul ya, tawon Vespa ini menyengat 2 petugas damkar di mana ketika mereka mengevakuasi sarang setinggi 10 meter yang memang cukup meresahkan warga. Jadi Anda jangan coba-coba mengevakuasi kalau Anda bukan ahlinya. Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Kalau udah sama damkar kan ini kan bisa langsung ditaruh di habitat yang semestinya gitu. Dikembalikan Jadi tetap, ke alam saja lah. betul, supaya tetap hidup. Jadi jangan sampai dibakar atau mungkin dimatikan ya. Gitu. Kita masih punya beberapa berita lagi dan 2 berita berikutnya nanti di antaranya adalah berita tentang perampok. Perampok. Iya. Waduh, di mana itu? Nah, jadi kalau Anda penasaran, tunggu saat lagi kami kembali dalam Jurnal Weekend. Kita kembali lagi dalam Jurnal Weekend dengan sejumlah berita yang unik Menarik. dan viral bersama Sasmita Kirana. Dan Afan Asyafa. Kok jadi dibalik? Gak apa-apa, yang penting namanya gak kebalik Oh ya. gitu ya. Gitu. Tadi kita sempat menyampaikan tentang adanya perampok kan. Betul. Nah, yang dibayangin kalau ngomong perampok itu apa sih? Pastinya takut, ya kalau saya takut, ada identik dengan kejahatan, pencurian, perampokan barang-barang berharga, terus juga bikin shock, Bikin shock. terus kemudian takutnya ada pembunuhan juga, Nah, itu dia. ada penyekapan Nah, gitu. tapi dalam berita kali ini pemirsa, perampok maksud kami ya, ditangkap dengan barang bukti emas dipendam di dalam tanah. Tuh berarti benar ya. Iya. Kalau ada unsur pasti pencurian barang berharga yakni emas, dan kayaknya sih katanya jumlahnya kiloan loh. Benar sekali ya. Bagaimana kalau kita cek beritanya? Kita langsung saja, ini dia. Aksi perampokan perhiasan di toko emas murni di Jalan Sultan Agung, Kaliwates, Jember, Jawa Timur berhasil diungkap tim Kalong Satuan Reskrim Polres Jember, Jawa Timur. Pelaku ditangkap saat berada di rumahnya di Jalan Mangga, Patrang, Jember, Jawa Timur. Saat disergap, pelaku sempat berusaha melarikan diri hingga polisi terpaksa melumpuhkannya dengan timah panas tepat di kaki. Hasil pemeriksaan polisi menemukan barang bukti emas seberat 1,5 kg yang dibenam di dalam tanah di rumah kosong belakang rumah pelaku. Sementara, uang senilai 19 juta rupiah telah dibelanjakan untuk bayar hutang, membeli sepeda motor listrik, dan sepeda motor matic. Aksi pelaku sebelum merampok sempat rekam kamera CCTV dan menunggu korban yang selalu keluar rumah pada pukul 3:30 pagi untuk pergi ke pasar yang tak jauh dari rumahnya. Diketahui, jika pelaku sudah lama melakukan pengintaian dan juga hafal dengan aktivitas korban. Dari pengakuan pelaku, ia baru pertama kali melakukan aksi perampokan di toko emas tersebut. Pelaku pun terpaksa melakukan aksi nekat tersebut lantaran terdesak kebutuhan ekonomi serta dikejar hutang.
Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Hisam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Tuh, Lumayan segitu. ya. Nggak lumayan lagi. Udah. Saya ngebayangin ya, uang emas 10, 20, 30 gram aja udah banyak kan ya. Apalagi Nah, kalau kita lihat ini harganya sekarang kan lagi melambung, lagi naik-naiknya ya. Apabila kalau misalkan kita konversi di sekitaran harga 1 gramnya saja 1 juta. Nah, ini 1,5 kilogram. Yang dimana Berapa ada duit? 1.500 gram. Dikali 1 juta udah berapa? banyak. Hampir miliaran ya sebenarnya. Iya. Waduh. Jadi di sini pemirsa memang polisi berhasil menangkap perampok yang ternyata mempunyai barang bukti seberat 1,5 kilogram emas yang disimpan atau dibenam di dalam tanah dan belum terjual. Jadi masih dicari keterangan barang-barang ini itu merampoknya dari mana saja, dan sampai saat ini pihak polisi juga terus mengumpulkan bukti-bukti atau hal-hal yang berhubungan dengan barang bukti itu. Emas seberat 1,5 kilogram. Betul sekali. Dan dari pemberitaan ini, kejadian pencurian emas yang terjadi di toko emas murni di Jalan Sultan Agung, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Yang dimana ini juga hampir melukai pemilik toko, Afan. Dan diperkirakan ini jumlahnya juga cukup besar sekali, yakni 1,5 kilogram. Dan juga ada beberapa uang tunai yang digasak oleh perampok tersebut. Jadi hasil perampokan ini memang dipendam di tanah belakang rumahnya dan belum sempat dijual. Kalau dari kronologi atau aksi perampokan perhiasan ini terjadi di toko emas murni yang ada di Jalan Sultan Agung, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, di mana sebenarnya ketika akan ditangkap pelaku sempat mencoba untuk melarikan diri. Tetapi karena kepolisian juga tidak mau kehilangan jejak apalagi sampai kabur, maka dilakukanlah penembakan atau perampok ini dihadiahi dengan timah panas supaya bisa ditangkap dan tidak melarikan diri. Betul sekali, karena ini sangat membahayakan ya. Kalau sudah begini, yang pastinya perampokan ini bisa jadi memang merajalela dan juga memang orang itu saja. Iya, atau mereka punya Gitu. jaringan. Nah, sudah ada jaringan. Biasanya kalau sudah ada satu jaringan, pasti akan merambat ke lokasi-lokasi yang lain gitu. Jadi Dan kita berharap sih mudah-mudahan polisi bisa menemukan ya circle-nya mereka supaya bisa diungkap dan pelaku-pelaku yang lain juga bisa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. betul sekali. Jadi kita memang harus berhati-hati dimanapun dan kapanpun. Harus tetap curiga dan ada baiknya ada CCTV. Nah, itu. Udah dari perampokan kita punya kabar yang lain ya. Terakhir kayaknya nih. Ini kayaknya udah terakhir ya. ya. Sudah ada 10 berita yang terakhir ini. Oh iya, 10 sama yang berikut 10 ini. sama yang ini. Kalau yang ini juga masih di Jember, Afan. Perampokan lagi? Cuman bukan, ini seputar kecelakaan. Yang di mana diduga sopir mabuk, mobil Jeep seruduk 2 rumah. Kok bisa ya? Miras ya, minol ya. Pastinya sih sepertinya begitu. Jadi penasaran seperti apa dan kok bisa ini sampai nyeruduk 2 rumah sekaligus. Kalau kita langsung saja kita simak, ini dia. Peristiwa kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Haji Agus Salim, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Dalam peristiwa itu, satu unit mobil Jeep yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak rumah dan toko usaha air minum isi ulang di pinggir jalan. Kerasnya benturan membuat badan mobil sampai menerobos ke dalam teras sehingga mobil mengalami ringsek, sementara kondisi bangunan yang ditabrak hancur berantakan. Menghindari amukan warga, polisi langsung mengamankan sopir mobil bernama Ahmad, pemuda warga Kelurahan Tegal Besar, Jember yang kondisinya masih dalam pengaruh alkohol tersebut terlihat lemas. Menurut saksi mata, mobil Jeep yang dikendarai pelaku terlihat melaju dengan kecepatan tinggi dari arah utara. Diduga, usai menggelar pesta minuman beralkohol dengan teman-temannya, pelaku tak mampu mengendalikan laju mobil sehingga mengalami kecelakaan tunggal. Hingga kini kasus kecelakaan tunggal tersebut masih dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Jember. Kendaraan yang mengalami kecelakaan tunggal itu pun sudah diamankan sedangkan sopir masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jember, Jawa Timur, Hisam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Efek dari minol ya. Ini Efek dari lagi-lagi ya. Mira Santika.
Mira Santika, apalagi kecepatannya udah tinggi, udah pikirannya udah ngefly kemana-mana, nggak taunya ini sudah nyeruduk 2 rumah sekaligus, dan ini terjadi di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dan hal ini pemirsa lagi-lagi membuktikan bahwa minol atau miras bukanlah hal yang baik untuk dikonsumsi. Udahlah, jauhi miras daripada sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti berita yang tadi ini yang sudah disampaikan, gara-gara minol juga kan, mengemudi dalam keadaan mabuk sampai akhirnya mengakibatkan kecelakaan di mana mobil ini sampai menabrak atau menyeruduk 2 rumah. Kalau sudah seperti ini yang rugi bukan hanya yang nyabrak, tapi juga pemilik rumahnya yang diseruduk itu juga menderita kerugian yang tidak sedikit. Betul sekali, karena memang kejadian yang terjadi di Jalan Haji Agus Salim, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur ini sampai 2 rumah dan diperkirakan ini kerugian materialnya cukup besar, Afan, karena kerusakannya cukup parah, karena diduga mobil Jeep ini melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi hingga menabrak sejumlah rumah, dan lagi-lagi ketika sudah diketahui pelaku atau sopir dari mobil tersebut ini sebelumnya sudah melakukan pesta miras bersama teman-temannya. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan harap nih bisa lepas dari amukan warga. Karena memang sebelumnya, kalau dari pemberitaan tersebut, ini ada amukan warga, namun pihak kepolisian langsung datang supaya sopir ini bisa terselamatkan dari amukan warga. Ini saking kerasnya ketika terjadi tabrakan atau mobil ini menubruk 2 rumah ini, bahkan sampai masuk ke teras warga. Ini artinya memang kendaraannya sangat kencang dan mengakibatkan kendaraan juga mengalami kerusakan di beberapa bagian, termasuk di bodi mobil. Dan untungnya saja si pengendara mobilnya tidak sampai kehilangan nyawa dan masih bisa selamat. Dan ini kita juga sekaligus mengingatkan, udah deh, jauhi miras karena terbukti miras bukanlah minuman yang baik. Saya sarankan lebih baik minum es degan. Kayaknya itu lebih sehat ya. Gitu. Apalagi es degan hijau gitu kan. Ini kayaknya lebih sehat lagi nih, karena manfaatnya juga banyak sekali. Dan tidak terasa pemirsa, 10 berita sudah kita hadirkan di Jurnal Weekend episode kali ini. Berarti waktunya pamit? Waktunya pamit, waktunya kita istirahat juga ya. Karena di weekend seperti ini tuh enaknya istirahat ya, bercanda dengan keluarga, waktunya family time dan juga me time. Baik, saya Afan Syafa. Dan saya Sasmita Kirana. Kita ketemu lagi dalam episode berikutnya, tentu dengan berita yang unik, menarik, dan viral di kanal YouTube National TV Official. Sampai jumpa.